Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ibu Milhana. Malam hari ini ibu akan membahas materi tentang tema 7, benda, hewan, dan tanaman. Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran malam hari ini adalah siswa dapat membedakan panjang pendek bunyi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan simbol sila keempat Pancasila dengan benar. Yang kelima, siswa dapat menemukan makna kata benda hidup dan tak hidup saat membandingkan benda hidup dan tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang ditemui dengan benar. Yang keenam, siswa dapat menjelaskan gerak dasar berjalan sesuai irama dengan benar. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita malam hari ini. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu, sudah siapkah untuk belajar malam hari ini? Jika sudah siap, tolong didengarkan, diamati, dan dipahami apa yang sudah ibu jelaskan nanti ya. Pembelajaran 1. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah Udin dan teman-temannya yang sedang pergi ke sekolah. Mereka pergi ke sekolah dengan apa? Yaitu dengan menggunakan sepeda dan juga memakai seragam yang rapi dan lengkap. Topi termasuk juga bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Nah, apakah kamu suka mengenakan topi? Pastinya ada yang suka, ada yang tidak ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apakah anak-anak ibu tahu lagu Topi Saya Bundar? Jika sudah tahu, mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Sebelumnya, dengarkan dulu lagunya agar anak-anak ibu bisa mengikutinya.
Nah, itu tadi adalah lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Anak-anak Ibu bisa mengikuti dan nanti menghafal lagunya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Sekarang coba diperhatikan, ini ada tanda yang pendek dan ada juga tanda yang panjang. Artinya jika tandanya pendek maka dinyanyikan nadanya pendek, dan jika panjang maka dinyanyikan liriknya panjang. Seperti ini, topi saya bundar. Nah, di dar ini liriknya panjang. Seperti itu ya anak-anak Ibu contohnya. Nah, kamu bisa membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek dan diberi tanda panjang. Ini untuk membedakan supaya kamu mudah untuk menyanyikan lagunya. Oke, ingat ya, yang diberi tanda pendek maka liriknya pendek, yang diberi tanda hijau panjang maka liriknya panjang. Oke, selanjutnya ayo berlatih. Mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Amati gambar di bawah ini. Nah, perhatikan ini ada apa saja di sini. Ini ada gambar burung garuda, lalu ada gambar jam, papan tulis, ada Pak Guru, ada murid-murid, ada pot, meja, kursi, dan lain sebagainya. Apa saja benda hidup yang ada di sekitarmu? Nah, perhatikan aja yang digambar ini, kira-kira yang benda hidup yang mana? Nah, Pak Guru dan Udin serta teman-teman yang lain ini adalah benda hidup karena mereka bisa bernapas, bergerak, dan juga berkembang biak. Sedangkan benda yang tak hidup artinya seperti ini, burung garuda, dia tidak akan bisa bergerak jika tidak kita yang menggerakkan ataupun mesin yang menggerakkan. Papan tulis, lalu juga jam dinding, dia tidak akan bisa berpindah kalau tidak kita yang memindahkannya, maka disebut ini dengan benda tak hidup. Sedangkan manusia, dia bisa berjalan untuk berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Nah, begitu juga hewan dan lainnya, itu termasuk benda hidup. Jadi anak-anak Ibu sudah tahu ya yang benda hidup dan benda tak hidup. Nah, selanjutnya perhatikan gambar benda-benda berikut ini. Ini ada tiang bendera. Nah, kira-kira tiang bendera ini apakah benda hidup atau benda tak hidup? Iya, bendera atau tiang bendera ini adalah benda tidak hidup. BTH ini artinya benda tidak hidup. Nah, sekarang yang kedua, gambar kedua adalah gedung sekolah. Apakah benda hidup atau benda tidak hidup? Iya, juga sama, benda tidak hidup karena tidak bisa berpindah jika tidak dipindahkan oleh tangan manusia. Selanjutnya, Edo. Apakah Edo ini benda hidup atau benda tak hidup? Benda hidup karena Edo bisa bernapas dan bergerak dan juga bisa berpindah kemana-mana dengan berjalan. Nah, seperti itu. Juga Lani. Lani juga termasuk benda hidup. Udin juga benda hidup. Jadi manusia, semua manusia itu adalah benda hidup yang bisa bergerak, bernapas, dan berkembang biak. Dan juga anak bebek. Anak bebek juga bisa berjalan, berlari tanpa harus bantuan orang lain. Ini juga termasuk benda hidup. Lalu ada juga ikan. Ikan ini termasuk benda hidup juga. Nah, dia bisa berenang kemana-mana, bisa bergerak ke sana kemari karena dia adalah benda hidup. Sepeda. Nah, sepeda termasuk benda tak hidup. Kalau kita tidak jalankan maka sepeda itu tidak akan bergerak. Selanjutnya, boneka. Boneka juga sama. Boneka ini tidak akan bergerak jika tidak kita yang menggerakkannya, maka disebut dia dengan benda tak hidup. Lalu mobil mainan atau mobil beneran sama saja karena dia bisa bergerak karena bantuan mesin. Kalau tidak ada mesin, dia tidak akan bisa bergerak. Jadi disebut dengan benda tak hidup.
dan burung garuda ini juga termasuk benda tak hidup. Nah, dari berbagai benda ini anak-anak ibu sudah paham ya yang namanya benda hidup dan benda tak hidup. Baiklah, jika sudah paham kita lanjutkan. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Titik-titik termasuk benda hidup karena manusia, dari gambar tadi kita bisa mengambil kesimpulan manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup karena dapat bergerak, bernafas, dan berkembang biak. Termasuk benda tak hidup karena apa? Meja, kursi, boneka, lemari, dan sepeda itu adalah termasuk benda tak hidup. Karena apa? Karena tidak dapat bergerak jika tidak digerakkan dan tidak bisa bernafas. Nah, itu perbedaan benda hidup dan tidak hidup. Jadi di sini anak-anak ibu sudah paham ya. Kita lanjutkan kembali. Ayo mengamati. Perhatikan. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Nah, berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu apa? Garuda Pancasila. Nah, di dalam Garuda Pancasila ini terdapat simbol-simbol atau lambang sila Pancasila. Ada bintang, ada rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi dan kapas. Nah, pada lambang negara tersebut terdapat sila Pancasila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemarin kita sudah mempelajari yaitu simbol sila pertama yaitu bintang, simbol sila kedua yaitu rantai, dan simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang simbol sila keempat yaitu adalah banteng atau kepala banteng. Oke, selanjutnya mari kita mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, seperti ini gambarnya. Ini adalah kepala banteng. Sedangkan bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah bunyi sila keberapa? Sila keempat. Nah, ibu harapkan bunyi sila keempat dan simbolnya ini dihafalkan dan dibaca di rumah ya anak ibu, agar kalian hafal bunyi sila keempat Pancasila. Oke, selanjutnya untuk di pembelajaran 2, coba kalian amati gambar ini. Nah, kita sudah belajar tadi tentang benda hidup dan tak hidup. Mari kita mengenal ciri-ciri benda tersebut. Kita baca dulu ya, anak-anak ibu bisa mengikutinya dari rumah. Udin dan Lani bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Nah, dari teks atau bacaan ini apa perbedaan boneka dengan kucing? Boneka ini adalah benda tak hidup, sedangkan kucing benda hidup karena kucing perlu makan untuk tumbuh menjadi besar, sedangkan boneka tidak perlu diberi makan karena dia benda tak hidup, dia tidak bisa tumbuh menjadi besar. Perbedaannya. Dan Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Nah, kucing bisa berjalan sendiri, sedangkan boneka harus digendong supaya dia bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Seperti itu ya. Selanjutnya, perhatikan gambar dengan seksama. Nah, kita akan membuat kalimat berdasarkan ciri-ciri benda. Nah, tadi perbedaan kucing dengan boneka. Sekarang kucing ini adalah benda hidup dan kursi ini adalah benda tidak hidup. Apa perbedaannya berdasarkan ciri-cirinya? Nah, kucing bisa bergerak atau dapat bergerak, berlari tanpa bantuan orang lain karena kucing benda hidup. Sedangkan kursi atau bangku tidak dapat bergerak jika tidak digerakkan karena kursi adalah benda tak hidup. Selanjutnya. Nah, salin dan tulislah kembali kalimat berikut ini sesuai contoh. Ini dibaca kucing benda hidup dan kursi benda tak hidup. Kamu bisa menyalin tulisan tegak bersambung ini di buku tulismu di halaman dan di buku paket di halaman 13. Kamu bisa menuliskannya di buku tulismu.
Selamat mencoba, tulis dengan rapi ya, agar anak ibu terbiasa menulis. Selanjutnya, nah kita tadi mengenal ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Nah, ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Nah, ini termasuk ciri-ciri benda hidup tadi yang sudah ibu sampaikan di awal. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Nah, benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan apa? Mesin. Dan benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Seperti burung terbang dan ikan berenang. Seperti itu ya. Dan manusia berjalan dan juga berlari. Itu perbedaannya ya anak-anak ibu. Selanjutnya, ayo mencoba. Nah, ini Edo sedang melakukan apa? Yaitu gerakan berjalan. Nah, bagaimana cara melakukan gerakan berjalan? Gerakan berjalan dilakukan dengan cara seperti ini. Yang pertama, sikap awal berdiri tegak dan pandangan ke depan. Ini yang pertama. Yang kedua, tangan kanan dan kiri dikepalkan di samping badan. Dan yang ketiga, berjalanlah seperti biasa dengan lengan diayun di samping badan. Yang keempat, berjalanlah mengikuti irama hitungan 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini bisa dipraktekkan di rumah ya. Ini namanya gerakan berjalan atau gerak berjalan. Anak-anak ibu semua pasti sudah bisa melakukannya, karena ini mudah ya. Selanjutnya, gerakan berlari. Nah, Beni sedang melakukan gerakan apa ini? Yaitu gerakan berlari. Gerak berlari yang pertama yaitu badan sedikit dicondongkan ke depan, lalu lakukan ayunan kaki lebih tinggi. Yang ketiga, gerakan kaki dipercepat dari gerak berjalan. Nah, ini Beni sedang melakukan apa? Yaitu gerakan berlari. Nah, kamu bisa melakukan gerakan berjalan dan berlari sesuai irama bersama temanmu di rumah ya. Nah, berjalan dan berlari ini termasuk gerakan olahraga supaya badanmu menjadi sehat dan kuat ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dan ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.